Halo semuanya, kembali lagi dengan saya sendiri, Prawaiswari Sadaka dengan NIM akhiran 044. Bersama rekan saya, Bagas Gustama dengan NIM 069 dan Muhammad Syakur Rahman dengan NIM 077. Kali ini, kami akan membuat proyek IoT konfigurasi Wi-Fi pada lampu otomatis menggunakan EEPROM. Mari kita langsung simak cara membuatnya. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan proyek ini sama seperti pada video sebelumnya, yaitu breadboard, Node MCU ESP8266 sebagai microcontroller, kabel male-to-male untuk membuat rangkaiannya, kabel USB untuk mengekspor codingan ke Node MCU, relay 5 watt 1 channel untuk mengendalikan dan mengalirkan listrik, kabel female-to-male untuk menghubungkan relay ke breadboard, dan lampu LED yang sudah dirangkai. Di sini, kalian boleh menggunakan yang 3 watt atau 5 watt. Ini adalah rangkaian yang digunakan pada percobaan kali ini. Kita memakai 2 buah board yang disambungkan seperti ini, dan kemudian dihubungkan dengan Node MCU. Jadi, pertama-tama, terlebih dahulu kita tancapkan Node MCU ke board ini. Lalu untuk membuat rangkaiannya, kita bisa menggunakan kabel female-to-male dan juga kabel male-to-male. Kabel female-to-male digunakan untuk menghubungkan relay ke breadboard. Di sini terlihat pada relay terdapat 3 buah pin, yaitu VCC, ground, dan input. VCC diwakilkan dengan kabel yang berwarna ungu, kemudian ground diwakilkan dengan kabel abu-abu, dan inputan dengan kabel yang berwarna putih. Di sini kabel ungu atau VCC ditancapkan ke pin 3 volt sebagai arus. Kemudian kabel ground yang berwarna abu-abu ditancapkan ke pin ground, dan kabel inputan yang berwarna putih dihubungkan ke pin D1 atau GPIO 5. Kemudian relay juga harus disambungkan ke kabel listrik yang sudah dirangkai dengan lampu LED. Di sini sudah terlihat salah satu sisi dari kabel sudah dipotong agar dapat disambungkan ke relay. Dengan bagian kabel yang berasal dari lampu dimasukkan ke normally close, dan kabel yang mengalir ke arus listrik disambungkan ke terminal. Setelah seluruh rangkaiannya siap, kita bisa menghubungkannya ke komputer dengan kabel USB untuk proses upload codingannya, dan kemudian siap untuk diuji hasilnya. Baik, perkenalkan nama saya Bagas Gustama dengan NIM akhiran 069 dari angkatan 19. Di sini saya akan menjelaskan codingan mengenai EEPROM. Jadi di sini EEPROM-nya digunakan untuk menyimpan SSID dan password dari Wi-Fi. Pertama kita ada beberapa include, yaitu ini untuk website itu SSL-nya. Kemudian ini untuk Telegram, ini untuk waktu, ini untuk define waktu juga. Kemudian ini untuk wifi, ini untuk web server, dan ini include untuk EEPROM-nya sendiri. Kemudian ada juga SSL untuk Telegram bot-nya. Sini ada sertifikat dan sistem untuk Telegram bot. Kemudian server di setting ke port 80. Kemudian konstanta cara dengan ini untuk settingan wifi AP-nya, dan untuk bot Telegram. Kemudian ini untuk variabel untuk menyimpan dari SSID dan password yang akan dimasukkan ketika belum terhubung. Kemudian variabel. Kemudian sini ada beberapa deklarasi fungsi seperti tes wifi untuk mengecek wifi apakah tersambung atau tidak. Kemudian ada untuk menjalankan web server nanti. Kemudian ada untuk setup wifi IP-nya. Dan kemudian ini untuk keyboard Telegram menggunakan reply keyboard. Kemudian di setup pertama kali setup itu kita bikin serial ini, serial monitor debugnya. Kemudian wifi-nya di disconnect. Kemudian memulai EEPROM. Kemudian di sini mengecek membaca EEPROM yang ada. Jadi misalkan ada
yang sudah misalkan datanya sudah ada sebelumnya, maka akan terbaca di sini oleh prompt untuk mengisi password dan SSID WiFi. Kemudian pertama dilakukan tes WiFi dulu di fungsi tes WiFi ini. Jika sudah berhasil tes WiFi jika sudah berhasil, maka akan melakukan setting bot Telegram. Kemudian ini setting untuk reply keyboard di bot Telegram. Kemudian ini untuk handle web servernya. Jadi untuk button on off sama reset WiFi kita menggunakan button di web server untuk reset WiFi-nya. Ketika tidak tersambung WiFi, maka akan memanggil fungsi launch web dan melakukan setup AP. Kemudian ketika WiFi status tidak terkonek, maka akan melakukan print titik ini untuk mengetahui sedang sampai WiFi-nya tersambung. Kemudian ada LED pin dengan outputnya dan LED status tergantung dari di setting awalnya ini misalnya 0 untuk mati. Kemudian di fungsi loopnya itu sendiri, ketika WiFi statusnya terkonek, maka akan men-setting lagi buat Telegramnya seperti message type-nya, terus pengirimnya dengan ID-nya berapa, dengan username berapa. Kemudian ketika mencet reply keyboard, maka akan menampilkan reply keyboard yang mana ada. Terus kemudian juga ada perintah hide keyboard yang akan meng-hide keyboard. Kemudian di keyboard sendiri ada LED on, LED off, LED status. Dan ketika pesan yang lain, maka akan dikirimkan pesan try reply keyboard untuk menampilkan reply keyboard. Kemudian ini merupakan fungsi dari tes WiFi yang mana akan mengecek apakah WiFi-nya tersambung atau tidak. Ketika tersambung dia akan return true, ketika tidak tersambung dia akan print bintang ini setelah terus menerus. Ketika sudah melebihi dari 20, maka connection time out dan return false. Kemudian ini adalah fungsi untuk launch web yang mana ketika WiFi-nya terhubung, maka akan memprint local IP dan memprint local IP-nya untuk bisa kita akses local IP-nya untuk bisa melakukan setting. Kemudian di sini ada juga setup API yang mana tuh untuk menyeting WiFi-nya, modenya kita menggunakan WiFi SDA. Dan di sini kita juga melakukan scan network untuk WiFi, jadi kita akan menampilkan WiFi yang ada. Jadi di print nanti nama WiFi SSID-nya akan di print di sini. Jadi kemudian ini untuk menyeting SSID dari IP SSID dan password dari IP WiFi-nya. Jadi nanti nama WiFi-nya tergantung di sini dan passwordnya untuk di login WiFi. Kemudian di sini ada handle web server ya untuk menghandle button di web server. Jadi kita ada button off, button on, kemudian kita tambahkan button reset ini untuk mereset WiFi. Jadi kita mereset WiFi-nya melalui web server. Kemudian ini ada tampilan dari web servernya sendiri. Ada button reset, ada button on off dan lain-lain. Kemudian di sini ada handle button off. Jadi ketika button off dia akan statusnya 0. Ketika button on maka LED statusnya akan 1. Kemudian di sini ada config web server. Jadi ketika belum terhubung dengan WiFi maka dia akan mengarahkan ke fungsi config server. Di sini merupakan tampilan dari config servernya. Pertama dia akan menampilkan hasil scan dari beberapa SSID dari WiFi. Kemudian di sini ada form untuk mengisi SSID dan password yang diinginkan. Kemudian di sini ada untuk
mengisi EEPROM-nya untuk mengisi SSID dan passwordnya. Kemudian di commit untuk menyimpannya. Sukses, dan Notensio pun akan mereset node-nya dan menyimpan data dari SSID dan password untuk kemudian login selanjutnya. Kemudian ketika kita pencet tombol reset sebelumnya di web servernya, maka akan menjalankan fungsi reset WiFi yang mana akan membaca EEPROM dan akan menulis EEPROM dengan merestart dari EEPROM-nya sendiri. Kemudian ISP-nya pun akan di restart dan tidak terhubung dengan WiFi lagi untuk terhubung dengan WiFi lain. Kurang lebih untuk penjelasan codingannya seperti itu. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Syakur Rahman dengan NIM 19055511077. Di sini saya akan mempraktikkan terkait dengan konfigurasi EEPROM. Nah, di sini kita coba langsung upload saja. Jangan lupa untuk semua portnya untuk disambungkan terlebih dahulu. Di sini tinggal kita tunggu saja prosesnya. Nah, kalau sudah, tinggal dibuka serial monitor di pojok kanan atas. Nah, di sini ada prosesnya, ini tinggal ditunggu saja. Nah, di situ ada keterangan unset IP-nya. Lalu ada list WiFi yang terdeteksi untuk sekarang ini. Kalau misalnya belum terdeteksi, nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting kita hafal SSID-nya. Nah, untuk itu selanjutnya kita matikan dulu auto scroll-nya supaya kita bisa copy soft API-IP-nya, kita ambil. Setelah itu baru setelah kita copy IP-nya ini, baru kita bisa connect ke WiFi yang dari node MCU-nya. Setelah udah connect, baru kita akses alamat IP-nya. Nah, di sini kan ada terdeteksi list WiFi yang ada di area. Untuk kalau misalnya SSID kita itu belum terdeteksi, itu nggak apa-apa. Nah, itu tinggal kita hafal saja SSID-nya sama passwordnya. Nah, jangan lupa pastikan untuk internetnya itu sudah nyala. Kalau sudah dipastikan dia menyala, tinggal kita masukkan di sini. Maaf blur ya. Maaf. Ya. Nah, di sini tinggal kita klikkan SSID-nya, tinggal disesuaikan. Dan di sini passwordnya apa? Tinggal di submit. Nah, sambil submit, kita tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, tadi terdengar ada bunyi klik dari relay, artinya itu sudah connect karena codingannya sudah terbaca. Di sini kita tinggal tunggu aja sebentar lagi. Nah, ini kalau misalnya dia unable to connect, biarin aja. Di atas di headernya ada kelihatan SSID-nya, SSID sama passwordnya apa. Nah, sekarang tinggal kita kembali lagi buat connect ke WiFi yang sebenarnya yang kita jadikan tadi SSID-nya. Ini ada SSID, kita connect. Nah, setelah itu tinggal kita lihat serial monitornya. Kita scroll ke bawah. Nah, nanti akan ada diberikan sebuah web server. Nah, tinggal kita copy web servernya ini, tinggal kita akses di browser. Nah, sudah tampil halaman untuk menyalakan dan mematikan lampu otomatisnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa lampunya itu masih mati. Kita coba nyalakan. Nah, bisa didengar itu relaynya bunyi. Nah, itu lampunya sudah menyala. Kalau kita matikan lagi,
Nah, itu bisa didengar bunyinya dari relaynya. Nah, itu lampunya sudah mati. Nah, sekarang kita mau mereset wifi. Tapi sebelumnya kita coba lihat dulu di serial monitornya. Nah, ini kan paling dasar. Nah, paling dasar ini masih tercatat terakhir bahwa wifi-nya sudah masih terkonek. Nah, sekarang kita tinggal pencet aja tombol reset wifi. Nah, tadi ada terdengar bunyi klik. Itu artinya sudah mulai di reset. Nah, kita bisa lihat di serial portnya itu sudah tertulis bahwa SSID-nya kosong, lalu pasnya kosong, waiting for wifi to connect. Terus kita lihat ke bawah lagi. Nah, itu ada ditulis IP-nya unset dan dia balik lagi seperti awal. Nah, dia memberikan lagi alamat IP untuk kita akses pada saat kita connect pada wifi dari NotMCU-nya. Nah, sekian dari hasil presentasi kami dan hasil pekerjaan kami. Apabila ada salah pengerjaan ataupun yang dirasa kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Demikianlah proyek IoT konfigurasi Wi-Fi menggunakan EEPROM dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat mencoba!